Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Latika dengan NIM 192042028 dari Periode Pendidikan Akuntansi kelas B. Di sini saya ingin membuat video penghafalan istilah bisnis dalam bahasa Inggris untuk memenuhi tugas pengganti final bahasa Inggris. Di sini saya akan membacakan istilah-istilah bisnis dalam bahasa Inggris. Yang pertama, trial balance atau disebut neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar yang berisi keseluruhan data jenis akun beserta saldo total yang terdapat di setiap akun yang disusun secara sistematis yang bersumber dari buku besar pada periode waktu tertentu. Yang kedua, job time ticket atau kartu jam kerja. Kartu jam kerja merupakan dokumen yang digunakan untuk mencatat waktu yang dikonsumsi tenaga kerja langsung pada perusahaan yang diproduksi berdasarkan pesanan. Yang ketiga, closing interest yang disebut jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer akun sementara ke akun permanen. Yang keempat, intangible asset atau yang disebut aktiva yang tak berwujud. Aktiva yang tak berwujud adalah suatu aktiva yang terlihat wujudnya namun memiliki nilai bagi perusahaan dan umur ekonomis yang lebih dari 1 tahun. Dan yang kelima, general ledger atau buku besar. Buku besar adalah buku yang berisi perkiraan mengenai ikhtisar dari pengaruh transaksi keuangan akibat perubahan aktiva, kewajiban maupun modal dalam perusahaan. Yang keenam, payable atau disebut utang. Utang adalah tanggungan wajib yang harus dibayar karena adanya transaksi pembelian suatu barang atau jasa secara kredit dan harus dibayar dalam jangka waktu tertentu. Dan ketujuh, labor cost, biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja adalah biaya dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia tersebut. Dan kedelapan, not receivable, yaitu wesel tagihan. Wesel tagihan adalah pernyataan jumlah piutang konsumen yang ditulis secara formal. Dan kesembilan, akun payable, yaitu hutang lancar. Hutang lancar adalah kewajiban keuangan jangka pendek perusahaan yang mempunyai batas jatuh tempo pembayaran kurang dari lebih 12 bulan atau dalam siklus operasi normal. Dan yang ke-10, aset atau bisa disebut harta. Harta adalah semua sumber ekonomi atau nilai suatu kekayaan oleh suatu entitas tertentu dengan harapan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang dapat diukur dalam satuan uang. Yang ke-11, thinking outside the box, berpikir di luar kotak, berarti berpikir secara lebih kreatif. Dan yang ke-12, booming atau melinjit, istilah yang menggambarkan bahwa permintaan konsumen terhadap sektor properti sedang meningkat tajam. Dan yang ke-13, shareholder, yaitu pemegang saham pada suatu perusahaan. Yang ke-14, price point. Price point adalah harga eceran yang disarankan dari suatu produk dan harga tertentu berdasarkan jumlah permintaan dan faktor kompetensi. Dan ke-15, drill down atau disebut untuk menjelaskan sesuatu yang perlu diperiksa lebih lanjut. Dan ke-16, agreement, yaitu perjanjian adalah kesepakatan di antara dua pihak atau lebih. Yang ke-17, e-commerce, suatu kegiatan perdagangan jual beli yang dilakukan melalui media elektronik yang umumnya saat ini lebih ditujukan pada media online alias melalui internet. Ke-18, startup, yang digunakan untuk menggambarkan sebuah bisnis baru biasanya dalam beberapa bulan atau tahun pertama yang beroperasi. Dan yang ke-19, business to business, mengacu kepada pelaku usaha yang menawarkan produk dan jasa kepada pelaku usaha lainnya, alias transaksi dagang antara sesama pelaku usaha atau bisnis. Yang ke-20, brand, merupakan istilah yang diberikan untuk nama perusahaan serta atribut perusahaan tersebut yang memiliki keunikan. Yang ke-21, damage cargo list adalah daftar muatan rusak sebuah barang muatan yang rusak. Dan ke-22, balance of power, yaitu keseimbangan kekuatan suatu perusahaan. Yang 23, basic rate adalah pembayaran untuk produksi dalam jumlah tertentu. Yang ke-24, caution, yaitu menyerahkan properti kepada kreditur. Yang ke-25, basis stock list, yaitu daftar persediaan barang pesanan yang sebelum musimnya. Yang ke-26, day sales in receivable, yaitu hari penjualan dalam piutang. 27, director labor rate French, yaitu selisih jumlah biaya upah yang dibayar berdasarkan tarif yang sebenarnya dengan jumlah berdasarkan tarif upah standar. Yang ke-28, director labor time
wage, yaitu selisih jumlah biaya upah yang dibayar berdasarkan jam kerja sebenarnya dan biaya upah seharusnya dibayar berdasarkan jam kerja standar. Yang ke-9, earned right, yaitu jumlah yang dibayar pemasang iklan untuk tempat atau waktu di media massa. Dan yang ke-30, notable notes, yaitu wesel yang sewaktu-waktu dapat dijual sebelum jatuh tempo. Itulah istilah bisnis yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.